Di video kali ini aku akan kumpulin semua item yang ada di blok fruit, mulai dari yang jelek sampai yang paling bagus. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang support channel ini. Mulai dari awal sampai sekarang udah 1000 subscriber. Sesuai keinginan kalian, aku bakalan giveaway akun blok fruit ke kalian semua. Silahkan kalian like, subscribe, dan komen nama Roblox kalian di video ini. Lalu untuk akun yang bakal aku giveaway-kan seperti apa, mari kita intip dulu sedikit. Akun ini sudah V4 Angel. Lalu untuk full gear-nya aku lupa guys, nanti kita cek ya. Dan untuk isi tasnya sendiri lumayan. Sudah ada CDK, soul gitar, kabuca, dan untuk buahnya nggak terlalu banyak sih. Terus untuk fruit yang sudah dimakan ada beberapa skill yang sudah awaken juga guys. Jika kalian mau akun ini silahkan kalian like, subscribe, dan komen nama akun Roblox kalian di video ini. Pemenang terpilih bakalan aku DM langsung ke Roblox kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Pertama, aku bakalan kumpulin item yang ada di C1. Ada beberapa item yang sudah aku punya sebelumnya. Dan di sini aku pergi ke Magma Island terlebih dahulu untuk membeli item ke NPC Living Skeleton. NPC ini menjual pedang Soul Can. Pedang ini bisa dibeli dengan harga 750.000 belly. Berhubung aku lagi ada di Magma Island, sekalian aku coba buat grinding untuk dapetin Refine Musket, salah satu senjata milik Wakil Admiral atau bos yang ada di Magma Island ini. Untuk dapetin senjata ini, aku mesti lompat ke beberapa puluh server untuk mendapatkannya. Karena drop chance dari senjata ini cuma beberapa persen aja. Dan mungkin buat kalian yang lagi kumpulin all item sama seperti aku, beruntung banget kalau misalkan dalam beberapa kali kalian udah dapetin senjata ini. Setelah hop server terus menerus, akhirnya aku dapat Refine Musket ini. Setelah semua item di Magma Island berhasil aku dapat, aku lanjut pergi ke prison. Di sini, salah satu fokus utamaku adalah ngalahin bos dan dapetin aksesoris Pinko. Setelah beberapa kali lompat server, aku dapat pedang Warden. Pedang ini aku dapat dari drop setelah mengalahkan Chief Warden, salah satu bos yang ada di Prison Island. Lumayan, perjuangan gak sia-sia guys, ada sedikit hasil. Setelah dapat Warden Sword, aku lanjut lompat-lompat server lagi buat dapetin drop item Pink Coat. Dan akhirnya aku dapetin item ini setelah beberapa jam grinding dan juga lompat-lompat server. Saatnya kita gacha guys, let's go. Kita ke jungle, ketemu NPC kesayangan kita semua. Kita gacha pakai teori YouTuber. Pakai ketikan Jangetsu Banka dan Asu. Jir, dapatnya malah bom cuy. Gak ngaruh ya? Atau kalian punya teori lain guys? Silahkan kalian komen cuy. Masa gue dapatnya jelek mulu anjay? Selanjutnya kita pergi ke Pulau Upper Skyland. Di pulau ini terdapat banyak item yang bisa kita dapat, mulai dari pedang, basoka, sampai aksesoris. Fokus utamaku di pulau ini untuk dapetin basoka. Senjata ini drop item setelah kita berhasil kalahin salah satu bos yang ada di pulau ini, namanya Whisper. Kalau kalian suka grinding, mungkin lompat-lompat server udah jadi hal biasa ya. Demi item yang kita inginkan, lompat-lompat server jadi nggak berasa capek cuy. Dan akhirnya, aku berhasil mendapatkan basoka. Setelah dapat basoka dari ngalahin Whisper, aku lanjut ke Thunder God buat dapetin Pole Storm 1. Tongkat yang aku dapat ini bisa kita rubah ke bentuk keduanya, tapi dengan syarat kita harus awaken semua skill Rumble dan juga pergi ke NPC Dewa Petir. Akhirnya, semua item berhasil aku dapat di Upper Skyland. Tetapi perjalananku masih cukup panjang guys. Aku pergi ke Underwater untuk ketemu Fishman Lord di kastilnya. Kali ini aku cukup beruntung.
aku mendapatkan drop pedang trident dengan beberapa kali percobaan saja. Setelah berkeliling selama berjam-jam, sekarang sisa satu item lagi di sisa satu ini. Aku harus bertemu The Saw dan mengalahkannya untuk mendapatkan pedangnya, yaitu Shark Saw. Kali ini aku tidak seberuntung sebelumnya, karena The Saw muncul hanya di waktu tertentu saja guys. Dan juga bos ini memiliki cooldown yang cukup lama. The Saw hanya muncul selama 15 menit saja di Middle Town dan memiliki cooldown 1 jam 15 menit. Jadi aku hanya memiliki sedikit peluang kali ini. Ketika lagi asik grinding item dan ketika aku AFK sebentar, ternyata ada yang menyerangku guys. Setelah melawan orang random, aku lanjutin grinding mencari The Saw lagi guys. Akhirnya aku menemukan The Saw yang lagi spawn dan tidak ada orang di sekitar. Kali ini aku beruntung. Aku dapat drop item dari The Saw dan akhirnya semua item di C1 berhasil aku dapatkan. Selanjutnya aku melanjutkan grinding item di C2. Di sini aku langsung pergi ke Forgotten Island terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan Dragon Trident, salah satu pedang yang banyak peminatnya. Kalau kalian user-user Kitsune, pasti kalian pakai pedang ini rata-rata. Karena aku banyak banget ketemu user Kitsune yang pakai pedang ini. Mungkin karena skill X-nya dari Dragon Trident ini mempunyai area hit yang sangat luas guys. Untuk dapetin pedang ini, aku harus ngalahin Tidekeeper di Forgotten Island. Setelah dari Forgotten Island, aku melanjutkan perjalanan ke Hot and Cold untuk bertemu bos dan mendapatkan pedang JT. Di sini aku beruntung, dengan beberapa kali kesempatan saja, aku berhasil mendapatkan drop item pedang JT. Pulau selanjutnya yaitu Ice Castle. Di sini aku harus mengalahkan bos terlebih dahulu dan mendapatkan drop item kunci untuk membuka chest yang tersembunyi di bagian sisi kanan tembok. Di dalam chest ini terdapat pedang Rengoku, salah satu pedang dengan bentuk yang paling keren menurutku, karena pedang ini punya ukiran merah seperti api di bagian bawah pedangnya. Tapi kalau dilihat-lihat mirip kayak pedang di anime Demon Slayer ya. Waktunya gacha guys, let's go. Kita gacha lagi pakai teori 3 kali PHP guys. Tadi sebelumnya butut banget lah, busuk. Mungkin sekarang udah gak busuk lagi guys. Bismillah, semoga please jangan busuk guys. 3 kali PHP, 2 dan 3. Let's go. Astaga, dapatnya spring fruit. Yang lain juga ada ini yang ngedrop di sampingnya. Oh my god. Berhubung lagi di kafe, kita sekalian tanya ke bapak manajer untuk mengecek Sword Dealer Legendary atau NPC yang jual pedang dengan rarity Legendary. Karena sekarang aku cuman punya Wando, aku perlu 2 pedang lain untuk bisa crafting TTK atau pedangnya Bapak Joro. Dan juga aku harus menaikkan 300 mastery dulu di setiap pedangnya. Info dari manajer, kalau misalkan dialognya seperti ini, berarti beberapa jam ke depan Sword Dealer bakalan muncul. Dan kalau seperti ini, artinya sisa 1 jam lebih Sword Dealer bakalan muncul. Dan dialog terakhir, kalau manajer berkata seperti ini, berarti Sword Dealer sudah muncul. Aku perlu untuk mengecek beberapa tempat di mana Sword Dealer muncul. Aku cek secara berurutan saja, karena ini benar-benar rebutan banget guys kalau misalkan kalian di public server. Setelah menunggu beberapa saat, Pak Manajer bilang, dia melihat Sword Dealer. Ini saatnya kita untuk keliling ke tempat spawnnya. Aku mulai dari pergi ke belakang factory, lalu ke Colosseum, dan dilanjut ke bawah Kingdom. Beruntung, belum ada yang membeli Sword Dealer-nya. Dia masih menunggu pengunjung. Di sini, aku membeli pedang dan mendapatkan pedang Shisui. Setelah mendapatkan Shisui, aku langsung menaikkan masterinya, persiapan untuk mendapatkan pedang ketiga, yaitu Sadi. Karena kalau masteri pedang Shisui belum 300, aku tidak dapat membeli pedang baru ke NPC ini. Setelah masteri Shisui mencapai 300, aku kembali lagi ke kafe dan bertanya ke Pak Manajer. Kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sainganku di sini banyak sekali. Beruntung, aku menggunakan like untuk berpindah pulau dengan lebih cepat. Sainganku yang berbeda beberapa detik, dia menggunakan portal.
Di sini aku mendapatkan Sadi, pedang terakhir untuk membuat TTK. Sama seperti Shisui, aku harus menaikkan Mastery Sadi terlebih dahulu agar bisa di-crafting menjadi True Triple Katana atau TTK. Setelah semua syarat sudah terpenuhi, aku pergi ke Green Zone untuk menemui Mystery Man. Di sini aku bisa crafting ketiga pedang itu menjadi TTK. Pedang ini menjadi salah satu pedang dengan rarity mythical dan jadi salah satu pedang yang cukup susah juga guys untuk didapat. Karena perlu waktu yang lama banget buat dapetinnya. Aku aja ngabisin waktu 12 jam untuk bisa dapetin pedang ini. Dan kebetulan saat itu server Blockfruit sedang error guys. Jadi sering banget susah masuk atau bahkan disconnect. Setelah mendapatkan TTK, aku pergi ke kapal Flying Dutchman untuk mengalahkan Cursed Captain. Bos ini akan memberikan drop item Blue Spiky Coat. Lalu dilanjut dengan pergi bertemu El Pero. Di sini aku menukarkan 50 ektoplasma dan mendapatkan item Gold Mask. Selagi di C2, aku beli kapal Lentera ke NPC Cyborg atau Frankie. Nah, waktunya gacha guys. Kita pakai teori salah lompat portal guys. Pakai teori bikin error. Ya, siapa tahu dapat bagus guys. Kita 2 kali gacha dapat busuk semua cuy. Ya elah, sekarang juga dapatnya fruit api. Ya udahlah ya, lumayan buat lomba raid. Dan untuk item terakhir yang harus aku dapatkan adalah Acidum Rifle. Item ini bisa aku dapatkan dengan menghancurkan factory. Ketika live streaming, aku beruntung mendapatkan item ini. Add aja. Ih, dapat Acidum Revival, Cuk. Serius? Let's go. Berarti tinggal satu lagi gua Dark Code doang buat completein all item, Cok. Akhirnya semua item di C1 dan 2 sudah aku dapatkan semuanya. Tersisa satu item saja sebetulnya di C2, yaitu Dark Code. Item ini didapatkan dari drop item mengalahkan Darkbird. Sebetulnya aku sudah coba beberapa hari cari FOD, tapi sayang banget guys, aku nggak berhasil. Jadi mungkin bakalan aku lanjutkan nanti di konten selanjutnya guys ketika ngumpulin all item di C3.